Kekasih Allah Rabi'ah Al-Adawiyah, sang perindu yang kelahirannya tidak diharapkan. Pada waktu subuh dan syahdu, saat cahaya fajar keperak-perakan muncul dari ufuk timur, bintang-bintang pun masih menampakkan diri menjauh di pelataran langit. Hembusan bayu dini hari sesekali menerpa dedaunan pohon kurma dan zaitun. Dunia dan seluruh penghuninya seolah-olah sedang diliputi kenyamanan dan ketenangan. Pada saat itulah lahir ke dunia seorang bayi suci perempuan yang kemudian diberi nama Rabi'ah Al-Adawiyah. Di era tabi'in dulu kala, ada keluarga yang sangat sederhana dan taat beribadah. Mereka adalah Ismail dan istri, juga ketiga anaknya. Sebagai seorang ayah, Ismail sangat berharap mempunyai anak laki-laki agar bisa meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi saat ini istrinya sedang hamil anak keempat. Ia selalu berdoa siang malam. Setiap saat ia membaca surat Yusuf, pada siang hari berpuasa, dan setiap malam bersujud memohon kepada Allah agar nanti kelak anak keempatnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Maklum saja dan sangat wajar, seseorang yang rajin beribadah pasti berharap anaknya kelak bisa menjadi ulama yang mengabdi pada agama, meneruskan perjuangan baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari terus berganti, waktu juga kian berlalu. 9 bulan sudah istri Ismail mengandung. Ismail sangat cemas, bercampur bahagia. Ia sangat optimis doanya selama ini akan dikabulkan. Tapi pada saatnya Allah berkehendak lain. Istri Ismail melahirkan bayi perempuan lagi. Betapa seorang Ismail sangat kecewa dan terpukul. Ia hampir putus asa karena usahanya selama ini demi cintanya kepada anak laki-laki seakan-akan Tuhan mengabaikan begitu saja. Sudahlah Pak, ini kehendak Allah yang harus kita terima dengan ikhlas, kata istrinya menghibur. Ia tidak tega melihat suaminya larut dalam kekecewaan yang mendalam. Setelah 7 hari kelahirannya, Ismail memberi nama anaknya yang keempat itu dengan nama Rabi'ah. Sontak istri dan anak yang sudah dewasa terhentak dan kecewa. Apakah tidak ada nama yang lebih baik sampai tega memberi nama anak kita Rabi'ah, anak perempuan yang lahir keempat, kata istri Ismail sambil menahan linangan air mata. Nanti kalau sudah besar, teman-temannya pasti menghinanya karena nama yang tidak bagus, protes anaknya yang pertama dengan sopan. Ismail hanya diam 1000 bahasa. Ia benar-benar kecewa, apalagi kebutuhan makan untuk keluarga sudah habis. Ia bergegas keluar rumah bekerja menjadi kuli. Memang selama ini ia dalam keluarga yang serba kekurangan. Bahkan tak jarang ia tidak makan karena hanya cukup untuk istri dan anak-anaknya. Malam terbalut sunyi, rembulan hanya bisa bersembunyi di balik awan. Hanya 1-2 bintang saja yang setia menyinari bumi. Ayah Rabi'ah, Ismail, sudah biasa setiap malam setelah jamaah salat Isya, ia membaca Al-Quran 5 juz. Setelah itu baru tidur sebentar dan bangun lagi untuk menjalankan sholat tahajud. Ketika tertidur, ia bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah yang berseri-seri, bagaikan bulan purnama pada malam tak berkabut awan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, "Wahai Ismail, janganlah kamu berduka cita, karena anakmu yang baru lahir itu akan menjadi orang yang terhormat di kemudian hari, dan sesungguhnya syafaatnya diharapkan oleh 70.000 umatku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Ismail pergi menemui Raja Basrah namanya Izabazan
untuk menyampaikan pesannya. Di pagi harinya, Ismail menulis surat tentang pesan Rasulullah dalam mimpinya semalam. Ini pertama kalinya ia menulis surat dan berjumpa sang raja. Isi surat tersebut adalah: Anda melakukan sholat 100 rakaat setiap malam dan 400 rakaat pada malam Jumat. Tapi di Jumat terakhir ini Anda lupa melakukannya. Oleh karena itu, hendaklah Anda memberikan 400 dinar kepada orang yang memberi surat ini. Akhirnya, setelah membaca surat, Raja Izabazan sangat kagum. Bagaimana mungkin beliau tahu semua tentang apa yang aku lakukan? Karena sudah itu pesan Rasulullah. Kemudian sang raja dengan rela hati menyerahkan 400 dinar kepada Ismail. Ismail pulang dengan wajah berseri-seri. Sejak saat itu, Ismail baru sadar bahwa anaknya yang keempat telah membawa berkah pada keluarga. Itulah kekasih Allah perempuan Robiah al-Adawiyah yang lahir di desa Adawi, Basrah, Irak. Semua ulama salaf juga umat Islam keseluruhan sangat kagum dengan kearifan, kezuhudan, dan cintanya kepada Allah, hingga ia tak mau menikah karena takut nanti cintanya akan terbagi dua. Itulah Robiah al-Adawiyah yang kelahirannya pada mulanya tidak diharapkan ayahandanya sendiri. Hikmah kisah tersebut adalah: sering kita jumpai orang yang kecewa atas kelahiran anak karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Manusia terkadang bahkan sering merasa sok tahu, tidak sadar bahwa Tuhan Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita manusia. Berhusnuzon atau berbaik sangkalah kepada Allah. Juga terimalah takdir Allah dengan ikhlas dan ridho, dan yakinlah Allah itu Maha Baik dan pasti akan memberi yang terbaik kepada kita. Apalagi kita seorang muslim yang mengakui Allah Tuhan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang ikhlas, sabar, dan ridho atas segala takdir dan pemberiannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.